Pernah nggak sih kamu kepikiran, kenapa warung mie instan di gang sempit bisa sepi, tapi mie instan yang sama, rasa yang sama, bahan yang sama, malah jadi produk legendaris yang nggak kegeser puluhan tahun, padahal sama-sama mie, bedanya cuma satu, yang satu cuma jualan, yang satu lagi pakai strategi. Dan kalau kita ngomongin strategi kuliner paling jenius di Indonesia, kita nggak bisa lepas dari nama Indomie. Ini bukan cuma soal mie, ini soal positioning, soal branding, soal bagaimana produk sederhana bisa jadi raja di pasar. Kalau kamu pelaku UMKM, pebisnis F&B, atau baru mau mulai usaha kuliner, video ini bisa jadi tamparan halus. Karena jujur aja, banyak yang masih jualan asal. Dan hari ini, kita bongkar kenapa itu berbahaya. Indomie itu nggak cuma jualan mie. Coba kita flashback. Di Indonesia, mie instan bukan barang baru. Bahkan secara global, mie instan sudah lebih dulu populer lewat Nissin Cup Noodles dari Jepang. Tapi yang bikin Indomie beda bukan karena dia pertama. Bukan juga karena dia paling murah. Yang bikin dia beda adalah dia ngerti pasar Indonesia luar dalam. Waktu banyak brand fokus ke mie ayam atau rasa oriental, Indomie datang dengan sesuatu yang lebih lokal, lebih relate, lebih nusantara, rendang, soto, ayam bawang, sambal matah. Mereka nggak cuma bikin rasa, mereka bikin kedekatan emosional. Ini pelajaran pertama buat kamu yang punya usaha kuliner. Kalau kamu cuma jual seblak pedas, kamu bersaing sama ribuan seblak pedas lain. Tapi kalau kamu jual seblak pedas level sultan dengan rasa kuah kari khas Aceh, sekarang kamu punya cerita. Indomie nggak jual mie, dia jual rasa Indonesia. Stop jualan asal, mulai pikirin positioning. Banyak UMKM buka usaha karena lagi rame nih. Temen gue jual ini laku, kayaknya gampang. Akhirnya apa? Menu copy paste, harga banting-bantingan, margin tipis. Capek sendiri, Indomie nggak pernah main di perang harga murahan. Mereka main di persepsi. Coba deh perhatiin iklannya dari dulu. Lagu jinglenya, visualnya, ceritanya. Mereka selalu narik ke satu pesan. Indomie itu bagian dari hidup orang Indonesia. Itu positioning yang kuat banget. Sekarang saya tanya ke kamu. Kalau brand kamu hilang besok, ada yang nyari nggak? Atau orang cuma pindah ke sebelah tanpa mikir? Kalau jawabannya yang kedua, berarti kamu masih jualan asal. Lalu soal variasi tanpa kehilangan identitas. Salah satu strategi paling gila dari Indomie adalah variasi produknya. Rasa mereka ratusan, dari yang klasik sampai yang eksperimental. Tapi anehnya, identitasnya nggak pernah hilang. Begitu buka bungkusnya, aromanya khas, bumbu minyaknya khas, aftertaste-nya khas. Artinya apa? Inovasi boleh gila-gilaan, tapi core identity nggak boleh hilang. Ini banyak banget dilanggar UMKM. Hari ini jual ayam geprek, besok nambah dimsum, lusa jual kopi literan, minggu depan jual dessert box. Akhirnya brand kamu itu apa? Indomie boleh punya varian hype, tapi dia tetap mie instan dengan karakter kuat. Kalau kamu punya bisnis F&B, pastikan eksperimen iya, tapi di rasa kamu harus konsisten. Selanjutnya, distribusi, pelajaran yang sering diremehkan. Kita sering fokus ke rasa, padahal rasa enak tanpa distribusi kuat ya percuma. Indomie ada di warung kecil, minimarket, supermarket, bahkan luar negeri. Dari kota sampai pelosok, artinya mereka paham satu hal, produk bagus harus mudah ditemukan. Banyak UMKM nunggu pembeli datang. Jarang yang mikir gimana caranya produk mereka lebih mudah dijangkau. Sudah masuk marketplace, sudah masuk GoFood atau GrabFood, sudah titip jual di tempat lain. Kalau belum, ya jangan heran kalau stagnan. Strategi kuliner bukan cuma dapur, tapi juga jalur distribusi. Dan ingat, emosi itu lebih kuat dari diskon. Kenapa orang di luar negeri bela-belain cari Indomie? Karena rasanya enak, iya. Tapi lebih dari itu, karena nostalgia. Anak kos, lembur malam, tanggal tua, makan bareng temen. Itu momen emosional. Sekarang coba lihat brand kamu. Kamu lagi bangun apa? Produk atau pengalaman? Pebisnis cerdas nggak cuma mikir, gimana biar laku hari ini, tapi gimana biar orang inget gue 5 tahun lagi. Sekarang kita masuk ke bagian yang menarik buat kamu pelaku F&B. Strategi leveling. Pedas itu bukan cuma pedas. Indomie sukses karena ngerti selera lokal. Indonesia itu cinta pedas. Dan pedas itu bukan cuma satu level. Pedas biasa, pedas banget, pedas ekstrem, pedas nangis. Ini psikologi sederhana. Orang suka tantangan. Orang suka pamer level. Makanya menu dengan sistem level selalu laku. Kalau kamu jualan ayam, bakso, mie, seblak, cireng, makaroni dan belum mainin level rasa, kamu lagi ninggalin potensi profit. Level itu bukan cuma rasa. Itu strategi upselling. Semakin tinggi level, biasanya makin mahal. Dan orang rela bayar. Jadi, kenapa banyak UMKM gagal naik kelas?
karena mentalnya masih yang penting laku. Indomie nggak pernah main di zona itu. Mereka main di brand equity. UMKM sering fokus ke modal kecil, cepat balik, tapi lupa bikin sistem. Lupa bikin sop rasa, lupa bikin standar kualitas. Padahal kalau mau naik kelas, kamu harus mulai berpikir seperti brand besar. Punya signature, punya standar, punya diferensiasi. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu mau tiru strategi Indomie, apa yang bisa kamu lakukan mulai hari ini? Bukan bikin pabrik mie, tapi tiru cara berpikirnya. Kenali pasar kamu, bangun identitas rasa, mainkan variasi dengan tetap konsisten. Bikin level atau signature yang bikin orang penasaran. Dan jangan cuma jualan, tapi bangun brand. Dan ini bagian penting buat kamu pebisnis F dan B. Kalau kita bicara soal konsistensi rasa, soal leveling pedas, soal inovasi varian, satu hal yang sering jadi masalah UMKM adalah bumbu. Hari ini enak, besok beda, lusa nggak konsisten. Padahal rasa itu nyawa bisnis kuliner. Disinilah pentingnya kamu pakai bumbu yang terstandarisasi dan berkualitas. Kalau kamu mau bikin ayam geprek level 1-10, atau makaroni pedas manis gurih, atau mie pedas dengan berbagai karakter rasa, kamu butuh bumbu tabur makanan dan cabai bubuk aneka level yang stabil kualitasnya. Dan disinilah Gaviku Golden Aroma Food Indonesia atau GAFI hadir. GAFI menyediakan bumbu tabur makanan dengan banyak varian rasa, asin, manis, gurih, sampai pedas dengan berbagai level. Juga bubuk minuman untuk kamu yang mau nambah menu tanpa ribet produksi dari nol. Cocok banget buat kamu yang mau naik kelas. Bukan cuma jualan asal. Dengan bumbu yang konsisten, kamu bisa bikin sistem level pedas seperti brand besar. Jaga rasa tetap sama walau produksi banyak, dan tambah varian tanpa pusing racik dari nol. Kalau kamu serius mau bangun brand kuliner yang kuat, bukan cuma ikut-ikutan tren, langsung aja hubungi kontak WhatsApp yang ada di deskripsi channel ini. Upgrade rasa kamu, upgrade strategi kamu, upgrade kelas bisnis kamu. Karena bisnis kuliner itu bukan soal siapa yang paling cepat mulai, tapi siapa yang paling cerdas membangun sistem. Kalau kamu suka insight seperti ini, jangan lupa tonton video menarik lainnya di channel Bisnis Kuliner Cerdas. Subscribe sekarang, like videonya, dan tulis di kolom komentar. Kamu mau bisnis kuliner kamu jadi brand atau cuma jadi pedagang? Sampai ketemu di video berikutnya.